sesuai dengan tradisi dari tahun 2009, kita memberikan reward kepada 225 unit kerja eselon 1. Kita berikan penilaian tentang pelaksanaan wilayah bebas dari korupsi. Alhamdulillah dari penilaian di tahun 2011 ini sebanyak 108 unit kerja atau 48% dari 225 unit kerja eselon 2 dan UPT berhasil mendapatkan sertifikat wilayah bebas dari korupsi. Bahwa kita sukseskan apa yang sudah menjadi target sukses 4 sukses pembangunan pertanian. Kita sadari bersama, sesempurna apapun suatu program pembangunan yang telah dirancang oleh pakar-pakar yang kompeten di bidangnya, bila dikerjakan oleh sumber daya manusia yang underqualified atau tidak berkualitas, niscaya program pembangunan tersebut akan sulit untuk direalisasikan secara optimal dan tepat waktu. Bertolak dari pemikiran tersebut, kiranya perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan dan bertahap bagi sumber daya aparatur pemerintah, utamanya di lingkup Kementerian Pertanian, baik yang sasarannya adalah peningkatan profesionalitas sesuai bidang keahliannya, maupun pengembangan dan peningkatan wawasan terhadap nilai-nilai etika dan moral dalam bekerja, guna mendukung pencapaian kinerja aparatur yang berkualitas, bersih, dan berwibawa, seperti halnya pembinaan komitmen anti korupsi yang saudara-saudara ikuti pada hari ini hingga 2 hari mendatang. Ku pilih jalan yang yakini, jangan paksakan yang takkan mungkin, hidupku mesti lurus. Saya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk membangkitkan komitmen kita bersama dalam memerangi korupsi. Lihat, Katara ini begitu bagus, begitu bagus. Katara ini membuat kita untuk bagaimana membangun integritas. Integritas itu adalah sebuah kecerdasan. Kecerdasan yang memiliki 2 dimensi. Dimensi pertama adalah kecerdasan intelektual. Yang kedua, integritas moral. Negara ini harus diselamatkan. Indonesia ini tengah dalam bahaya korupsi yang luar biasa dan memasuki semua lini kehidupan. Kemudian pemberantasan korupsi itu ada di ujung persoalan. Hulunya ada di komitmen berbangsa. Inilah yang memicu kami untuk membuat pembinaan ini dengan mulai dari komitmen. Komitmen pimpinan kita terhadap apa yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat produktif sangat tinggi. Korupsi bukan hanya soal bagaimana mencegah untuk memperkaya diri, tetapi juga terkait dengan mencegah kerugian negara. Bapak Ibu sekalian, di dalam 2012 seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kita ingin lakukan refocusing. Jadi dengan adanya satu kebijakan refocusing ini, kita berharap bahwa efektivitas kita program akan menjadi lebih baik daripada masa lalu. Manusia ternyata satu-satunya makhluk yang dimuliakan Tuhan, dan satu-satunya makhluk yang dimerdekakan oleh Tuhan. Kita yang memenjarakan diri, padahal Tuhan telah menciptakan kita menjadi makhluk yang fi ahsani taqwim, yang bisa melewati malaikat. Yang pertama, indikator keuangan tadi adalah kerugian negara. Jadi apabila hasil audit ada kerugian negara 0,05% dibandingkan jumlah anggaran, melebihi, berarti gugur. Supaya kita bertanggung jawab mengelola, ya, terutama anggaran ataupun program kegiatan yang ada di instansi kita. Kementerian Pertanian, proses reformasi birokrasi itu prosesnya telah selesai. Belum kami informasikan. Ini satu terobosan besar Bapak Ibu
kami ikut berbangga hati. Tapi yang terpenting dari semua, upaya Bapak semua itu telah dihargai dan mampu membuktikan salah satu kementerian yang terdepan dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi. Tapi dari hasil penilaian terhadap integritas pelayanan publik, justru yang jadi pemenang badan karantina. Titik-titik itu adalah penandatangan kontrak. Jadi ada urusan sebelum kontrak dan ada urusan setelah kontrak. Urusan sebelum kontrak itu tanggung jawabnya ULP. Dulu namanya panitia. Dulu namanya panitia pengadaan. Tapi istilah panitia pengadaan itu dicoret sekarang. Satpol itu kita harapkan menjadi mata, telinga, hatinya pimpinan dalam rangka menjalankan kegiatan sesuai dengan permintaan dari pimpinan. Mengapa perlu memahami? Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah tahu hukum, tahu yang boleh, tahu yang tidak boleh. Masalahnya, tahu tidak cukup sekedar tahu. Salah satunya yang menyebabkan Indonesia dianggap sebagai negara korup adalah bahwa pelayanan publik kita yang tidak baik. Komitmen pribadi ini kita sebagai pegawai negeri diwujudkan paling tidak dalam 3 hal: sumpah, janji, dan fakta integritas. Tentu saja semua ini akan bisa terwujud apabila kita lakukan dengan tekad, dengan kerja keras, dengan jujur dan sebagainya. Karena kalau tidak akan berhasil kegiatan kita ini. Komitmen anti korupsi. Komitmen anti korupsi. Nama Tuhan Yang Maha Esa. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Kami beserta. Pembinaan tekad anti korupsi. Pembinaan tekad anti korupsi. Dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia. Dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia. Berkomitmen. Memegang teguh. Dan melaksanakan sumpah pegawai negeri sipil. Dengan penuh dedikasi. Dan tanggung jawab. Mengedepankan nilai integritas. Profesionalitas. Akuntabilitas. Dan keteladanan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Di Kementerian Pertanian. Menjadi insan pertanian yang bersih. Dan bebas dari korupsi. Kolusi. Dan nepotisme. Bogor, 9 Desember 2011.